Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat kawan-kawan semua? Saya harap kawan-kawan semua dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan dari pasar modal Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham ya, yang kalau teman-teman lihat satu minggu ke belakang cukup menarik ya, cukup mengalami kenaikan cukup tinggi. Saham apakah ini? Saham ini adalah BFI Finance ya, atau BFIN. Nah, bagaimana potensinya, atau apakah teman-teman masih bisa untuk entry di posisi sekarang? Buat teman-teman yang sudah punya mungkin di daerah bawah sekarang, apa yang harus dilakukan? Jadi buat teman-teman pastikan tonton video ini sampai selesai untuk dapatkan insight ya. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita akan langsung masuk ke pembahasan untuk saham BFI Finance Indonesia Tbk atau BFIN. Untuk BFIN hari ini mengalami kenaikan ya 5,44% ke level 1260. Kalau dilihat sebenarnya dia cukup solid ya, cukup solid untuk breakout di area resist 1200. Kenapa saya bisa katakan dia breakout? Karena pertama, body candle-nya cukup solid ya. Dia di full body candle. Opening sama dengan low, kemudian high sama dengan close. Jadi full body candle, tidak ada shadow. Ini menunjukkan apa? Ada kelanjutannya ya, kontinuitas dari candle-nya seperti itu. Nah, tetapi kontinuitasnya ini apakah akan terus eksis ya? Akan terus eksis di candle hijau, atau dia naik kemudian dia ditutup ARB atau koreksi seperti itu. Teman-teman yang bisa pantau ya. Kemudian selain dari full body candle, dilihat dari volumenya juga teman-teman bisa cek ya. Kenaikan kemarin disertai dengan volume yang lebih meningkat ya, lebih meningkat 3 hari ke belakang. Kemudian hari ini full body candle, volumenya juga lebih tinggi daripada kemarin, sehingga dia sudah konfirmasi breakout seperti itu ya. Jadi cukup jelas kenapa saya bisa katakan untuk BFIN ini breakout dari 1200 ya. Kemudian kalau teman-teman lihat posisi EMA 50 dan EMA 200 ini ada indikasi akan berpotongan ya, menunjukkan yang tadinya dia cenderungnya masih sideways, sekarang mulai berada di uptrend kembali ya, atau garis EMA 50 nya memotong garis EMA 200 dan di atas seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah waktu yang tepat untuk entry di posisi sekarang setelah kenaikannya relatif tinggi? Kalau teman-teman lihat ya, kita ambil tidak perlu di daerah paling bawah ya, di let's say di 1000, kita ambil di ketika dia retest di EMA 50 nya saja ya, di sini. Kalau teman-teman entry di 1100 saja atau 1090 saja ya, kita asumsikan di posisi di sini EMA 50 nya pada waktu itu ya, sekarang sudah floating profit 15%-an ya, seperti itu. 15% untuk sekelasnya BFIN lumayan ya, lumayan cukup tinggi. Kemudian apa yang bisa dilakukan dengan floating seperti ini? Mungkin time frame-nya akan berbeda-beda ya, time frame mungkin akan berbeda-beda, tetapi yang paling realistis adalah ketika dia mengalami koreksi dan dianggap tidak kuat lagi untuk mengalami penguatan, maka cukup wajar apabila dia profit taking. Kalau dilihat di sini jelas ya, ada area resist yang terbentuk sebelumnya ya, di area ya 1280, atau kita bisa tarik lebih panjang ya di area 1300 ya, di area sana. Jadi teman-teman bisa pantau ya, seperti itu. Nah, kembali lagi, apakah waktu yang tepat untuk entry setelah kenaikan 15%-an? Menurut saya lebih baik ketika teman-teman entry pada waktu dia koreksi ya. Ini kan dia sudah break dari 1200 ya, area resist.
Kemudian tadi penjelasannya full body candle, ada peluang untuk kontinuitas atau keberlanjutan. Kalau continue berarti kan dia mungkin akan langsung ke area 1300 nih. Berarti saya tidak bisa entry dong posisi sekarang. Teman-teman bisa entry apabila ada dua pilihan. Kalau teman-teman disiplin mungkin bisa langsung kejar ya. Kejar untuk target di area 1300. Ingat, untuk jangka pendek itu mungkin masih bisa. Tapi kalau teman-teman main santai ya, atau trading santai, tidak scalping atau cepat ya, fast trade, mungkin teman-teman lebih baik ketika teman-teman entry pada waktu koreksi ya, seperti ini ya, candle koreksi ya, walaupun hijau tapi doji atau candle hijau tipis seperti itu dikasih konsolidasi. Kenapa? Konsolidasinya jelas di sini kan, volumenya mengecil ya, seperti itu. Jadi dikasih waktu rehat ya. Jadi manfaatkan saja. Kalau seandainya Bevin ini mengasih atau memberikan koreksi sehat atau rehat sebentar, teman-teman mungkin masih bisa entry ya di sana. Tetapi kalau tidak, teman-teman bisa tunggu. Biasanya ketika dia breakout dari area resist, itu dia akan meretest ya, meretest supaya dia akan valid ya, menjadi support atau base baru dari saham atau emiten tersebut. Jadi ada peluang untuk Bevin ini meretest area 1200. Nah, kalau teman-teman misalnya langsung kejar nih di posisi sekarang, katakanlah teman-teman langsung beli di 1275, 1280-an. Kemudian ketika dia di 1300 terjadi pantulan atau rejection, kemudian turun di bawah ke arah 1200, teman-teman malah rugi. Alangkah baiknya teman-teman kalau seandainya dikasih saham ya koreksinya, mungkin teman-teman lebih baik tunggu di area 1200 ya, di retestnya di sana. Itu jauh lebih bagus ya, seperti itu. Terbukti kok. Kalau teman-teman lihat di sini ketika dia breakout pasti kan di retest nih. Dikasih retest kan. Kemudian perlahan-lahan lanjut lagi. Di sini juga ya, di retest supportnya, kemudian lanjut lagi. Jadi pasti dikasih koreksinya. Seperti itu ya untuk Bevin. Kita coba cekkan broker summary-nya. Kalau dilihat garis MACD ini jelas ya, menunjukkan mengarah ke atas. Ada indikasi bahwa ada dorongan beli. Kita pastikan nih ke broker summary-nya. Ya, Bevin. Ini Bevin selama 1 minggu. Kita coba cek di sini jelas ada akumulasi masif ya oleh DX, ZP, KZ, BB, RX, dan YP. Harganya pun teman-teman bisa pantau. Paling tinggi DX ya 1230-an, ada RX 1240-an ya. Yang lain di under 1200 ya, 1200. Bahkan paling murah ini BB ya 1136. Ya, kalau kita asumsikan di 1160-an saja ini sudah floating profit. Kita lebih tinggi di 1200 pun ini sudah floating profit ya, 5%-an seperti itu. Nah, biasanya kalau mereka sudah floating profit ya, itu mungkin akan dibawa naik sampai targetnya, profitnya ya, target profitnya, kemudian akan mulai pasang jualan, atau dalam perjalanan menuju target dia akan buang barang perlahan. Jadi teman-teman cermati ya, jangan sampai teman-teman retail jadi mangsa ya, seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Sampai jumpa.